Menarik sekali Pak mengenai perbedaan antara skripsi dengan proposal. Itu sama-sama diajukan, apa proposal itu namanya pengajuannya setelah hasilnya skripsi Pak? Sama nggak perbedaan itu Pak? Iya betul Maaf. ya. Ya, Jadi eh, yang namanya proposal berarti mengajukan, ya mengajukan Pak dosen, ya Pak Kaprodi lebih tepatnya ya. Saya mau ya, meneliti nih tentang judulnya misalnya ya pengaruh gaya pembelajar gaya belajar ya, pengaruh gaya belajar dan motivasi terhadap prestasi belajar siswa, prestasi belajar PAI siswa MTS Sirojul Atfal. Saya mau meneliti ini. Kenapa saya meneliti ini? Saya tulis di latar belakang masalah. Latar belakang masalahnya adalah karena prestasinya mungkin bisa jadi menurun atau mungkin bisa jadi naik sehingga ingin tahu nih apa saja variabel apa saja yang memengaruhi dari prestasi pembelajaran PAI ya. Kemudian fokusnya kemana? Karena saya pakainya pendekatannya kuantitatif gitu ya. Maka saya akan menggunakan tiga variabel. X1-nya adalah gaya belajar, ya kemudian mungkin dari X2-nya mungkin kalau mau kita tambah gitu ya dengan mungkin pola asuh orang tua, kemudian Y-nya atau X3-nya itu adalah prestasi belajar. Nah, kemudian apa tadi Pak rumusannya seperti ini, tujuannya menjawab dari rumusan, kemudian manfaatnya teoritis dengan praktis, kemudian kerangka pemikirannya tentang prestasi belajar PAI. Nah, jadi dia masih ada baru pengajuan-pengajuan, ya pengajuan. Setelah pengajuan itu nanti disidangkan, ya diseminarkan lebih tepatnya, baru nanti keluar SK pembimbing, baru melakukan penelitian, sudah selesai penelitian langsung menyusun laporan, itulah skripsi. Gitu ya. Jadi kalau apa proposal ya kadang ada cuma 5 halaman, 10 halaman gitu ya. Jadi hanya proposal saja. Nanti ada contoh-contohnya ya. Kalau perlu nanti tinggal hubungi nomor di bawah ini. Silakan. Gitu baik ya. Pak Dokter, terima kasih. Ya, betul. Kalau masih belum pernah melakukan ya inilah apa agak-agak bingung gitu ya. Agak bingung kayak gimana gitu ya. Nanti kalau sudah melakukan juga gampang lah, udah terbiasa ya. Oke, terima kasih. Silakan Pak Salim, siapa yang mau presentasi atau ada yang mau nanya dulu juga boleh. Karena waktunya juga lumayan juga, sekitar hampir 35 menitan nih. Jadi saya harapkan untuk yang sudah nge-share makalah, kalau sudah lengkap silahkan. Mungkin dari kelompok 10 atau kelompok 13 kami persilakan. Kelompok 13 dulu kali ya, Pak. Oh iya, silakan Budian, silakan Budian. Ya, yang siap dulu aja silakan. Mohon absen dulu ya untuk kelompok 13. Silakan yang sudah hadir. Saidatul Fikriyah, udah hadir belum ya? Ibu Hadir, Saidatul Bu. Fikriyah. Oke. Hadir. Ibu Rayani. Oke. Hadir, Bu. Ibu Ahmad Huzaifah. Ibu Ahmad Huzaifah, Bapak Ahmad Huzaifah. Ada nggak Apa itu, Bapak Pak? Ahmad Huzaifah? Ada nggak Bapak Ahmad Huzaifah? Mana Pak Ahmad Hudzaifah nih? Kita ada 4, Pak, untuk kelompok 13. Oke, kalau nggak ada, lanjut aja ya, Pak. Ya, kalau Ya, nggak ada tetap presentasi, tapi nanti yang ini, yang apa, yang tidak hadir suruh hubungi saya ya. Siapa? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka presentasi ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya mewakili dari kelompok 13 semester 5C akan mempresentasikan bab buku yang berjudul Studi Bahasa dan Linguistik dalam Pendidikan Agama Islam. Untuk pendahuluan, silakan kepada teman saya yang sudah hadir lebih dahulu, Ibu Rayani, untuk menyampaikan pendahuluan latar belakang tujuan penulisan. Silakan Ibu, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Dian dan Bapak dosen serta teman-teman sekalian. Jadi di sini kelompok 13 akan membahas tentang studi bahasa dan linguistik dalam pendidikan agama Islam. Yang pertama, pendahuluan ya.
pendidikan agama Islam memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan spiritualitas individu. Nah, salah satu aspek yang tidak dapat dipisahkan dari pendidikan agama Islam adalah bahasa, khususnya bahasa Arab, yang merupakan bahasa Al-Quran dan hadis. Dalam konteks ini, studi bahasa dan linguistik menjadi sangat relevan untuk memahami dan mengajarkan ajaran Islam secara efektif. Selanjutnya, kita masuk ke latar belakang. Nah, bahasa adalah alat komunikasi yang fundamental dalam kehidupan manusia. Dalam konteks pendidikan agama Islam, bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai media untuk memahami ajaran-ajaran suci. Bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran memiliki struktur dan kaidah yang unik yang memerlukan pemahaman linguistik untuk dapat ditafsirkan dengan benar. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji hubungan antara studi bahasa linguistik dalam pendidikan agama Islam. Terus lanjut, tujuan penulisan pada bab ini bertujuan untuk menjelaskan pentingnya bahasa dan linguistik dalam pendidikan agama Islam, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pengajaran bahasa Arab, kemudian memberikan rekomendasi untuk pengembangan metode pengajaran yang lebih efektif. Mungkin dari saya cukup ya, Bu Dian. Tadi sampai tujuan penulisan. Poin 2-nya. Oh, dilanjutkan. Oke, baik. Ya. Oke. Nanti Poin 2 dilanjutkan itu oleh Bu Fitri ya. Silakan, Bu. yang selanjutnya konsep dasar bahasa dan linguistik. Nah, bahasa adalah sistem simbol yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi. Menurut Saussure 1916, bahasa adalah sistem tanda yang terdiri dari dua aspek, yaitu konsep dan bunyi, dalam konteks pendidikan agama, yang berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan ajaran dan nilai-nilai Islam. Yang kedua, linguistik. Nah, ilmu linguistik adalah ilmu yang mempelajari bahasa dari berbagai aspek. Yang termasuk itu ada fonologi atau studi tentang bunyi bahasa. Yang kedua, morfologi, studi tentang struktur kata. Yang ketiga, ada sintaksis atau studi tentang struktur kalimat. Lalu ada semantik, ya, studi tentang makna. Yang terakhir, pragmatik, yaitu studi tentang penggunaan bahasa dalam konteks sosial. Pemahaman terhadap aspek-aspek ini sangat penting dalam pendidikan agama Islam, terutama dalam memahami teks-teks suci. Yang ketiga yaitu pendidikan agama Islam. Yang pertama ada tujuan pendidikan agama Islam, yaitu bertujuan untuk membentuk individu yang berakhlak mulia, memahami ajaran-ajaran Islam, dan mampu mengaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Salah satu cara untuk mencapai tujuan, yaitu melalui penguasaan bahasa Arab. Terus ada kurikulum pendidikan agama Islam. Nah, biasanya mencangkup materi yaitu tentang Al-Quran, hadis, fikih, dan akhlak. Dalam pengajaran bahasa Arab, penting untuk mengintegritas materi-materi ini agar siswa dapat memahami konteks ajaran Islam dengan lebih baik. Yang keempat ada hubungan antara bahasa, linguistik, dan pendidikan agama Islam. Ayo lanjut. Oh iya. Siap. Mungkin dari saya cukup sekian. Nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Saidatul Fikriyah. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator, yaitu Ibu Dian. Ya, silakan untuk melanjutkan. Ya, untuk yang keempat selanjutnya yaitu hubungan antara bahasa, linguistik, dan pendidikan agama Islam. Yang pertama yaitu pemahaman teks agama.
Pemahaman teks agama seperti Al-Quran dan hadis memerlukan pengetahuan linguistik yang mendalam. Misalnya, pemahaman terhadap kaidah bahasa Arab dapat membantu siswa dalam menafsirkan makna ayat-ayat Al-Quran dengan lebih cepat. Yang kedua, ada pengembangan keterampilan bahasa. Pengajaran bahasa Arab dalam konteks pendidikan agama Islam harus mencangkup pengembangan keterampilan berbicara, membaca, dan menulis. Metode pengajaran yang interaktif dan kontekstual dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menggunakan bahasa Arab. Yang selanjutnya ada tantangan dalam studi bahasa dan linguistik dalam pendidikan agama Islam. Yang pertama yaitu ada kesulitan dalam pembelajaran bahasa Arab. Banyak siswa menghadapi kesulitan dalam mempelajari bahasa Arab karena perbedaan struktur bahasa dengan bahasa ibu mereka. Hal ini dapat menghambat pemahaman mereka terhadap ajaran agama. Yang selanjutnya itu ada integrasi teknologi dalam pembelajaran. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran bahasa Arab dapat menjadi solusi untuk mengatasi tantangan ini. Platform pembelajaran online dan aplikasi bahasa dapat membantu siswa dalam belajar secara mandiri dan interaktif. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Studi bahasa dan linguistik memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan agama Islam. Dengan memahami bahasa Arab dan kaidah-kaidah linguistik, siswa dapat lebih mudah memahami ajaran Islam. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan metode pengajaran yang efektif dan relevan dengan kebutuhan siswa. Iya, sudah saya kembalikan ke Ibu Dian. Terima kasih. Ya, silakan. Nah, Ibu Dian, mana? Oke. Nah, moderatornya kemana nih? Apa kelempar kali ya? Ada yang mau disampaikan lagi? Mungkin dari Bu ini, Sayyidatul Fikriyah. Atau mungkin tadi satu lagi, yaitu Bu Royani. Ya, Bu Adediannya kayaknya kelempar kali ini ya. Nah, ada atau tidak? Khawatir ini, khawatir hilang semuanya. Punten Bapak, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Atau ada teman-teman atau Bapak dosen yang ingin menyampaikan kekurangannya atau apa Ya, baik. kelebihan dari Ya, metode ini. betul, betul. Ya, ya tadi mungkin agak salah ini sedikit ya. Baik, terima kasih kalau masukan dari saya. Pertama, sebenarnya kita memang perlu pahami dulu nih ya. Tadi kalau dari sisi kontennya, kalau performance-nya, slide-nya kan nggak ada ya. Jadi dari sisi kontennya itu sebenarnya adalah yang nyangkut gitu ya. Ada yang nyangkut ya sekitar 25-30% ya. Itu sebenarnya udah bisa dipahami. Tapi akhirnya meluas dan jadi pembahasannya masuk ke tujuan pendidikan segala gitu ya. Padahal bukan seperti itu. Tapi tadi ada satu nih sebenarnya ya. Kalau ngikutin kita kemarin yang saya sebutkan urutannya, sistematikanya itu yang belum itu adalah contoh ya. Jadi contoh penelitian ya dengan pendekatan bahasa dan juga linguistik di bidang pendidikan agama Islam. Tadi kayaknya belum ada contohnya tuh ya. Nah, kenapa? Karena sebenarnya kalau saya sampaikan, jadi penelitian itu ya sekarang trennya itu menggunakan istilahnya itu multi approach ya, artinya itu dengan pendekatan yang banyak. Jadi satu bidang atau satu disiplin ilmu itu bisa diteliti dengan menggunakan metode penelitian atau dengan metode dari rumpun ilmu yang lainnya. Contohnya ya rumpun ilmu pendidikan agama Islam itu sangat mungkin ya untuk istilahnya itu menggunakan pendekatan disiplin ilmu bahasa atau linguistik. Nah, pertanyaannya nih untuk ketiga pembicara nih, kenapa
ya pendekatan bahasa Maaf, atau tentunya ini linguistik itu keluar. bisa digunakan dalam penelitian pendidikan agama Islam? Harus jawab semua nih. Kenapa nih jawabannya? Coba. Apa ya, Pak? Bisa diulang, Pak? Maaf, tadi keluar sendiri, Pak. Ya, jadi pertanyaannya saja. Jadi pertanyaan dari saya, ya tadi kalau dari sisi materi campur aduk sih 25 sampai 30% sih udah nyangkut sebenarnya tentang pendekatan bahasa dan juga linguistik dalam pendidikan agama Islam. Pertanyaan saya untuk pemateri tiga orang ini, kenapa ya pendekatan bahasa atau metode penelitian dalam bidang bahasa dan linguistik itu bisa digunakan dalam pendidikan atau dalam disiplin ilmu pendidikan agama Islam? Jawabannya 1 menit cukup, atau 30 menit juga cukup. Silahkan. Kenapa jawabannya? Pertama, untuk umat Islam sendiri itu mempelajari Al-Quran, bahasa Arab itu satu hal yang bisa dikatakan wajib ya, Pak ya. Hmm. Apa Eh, hubungannya antara pendekatan bahasa dengan bahasa Arab? ya, dengan pendekatan bahasa bisa jadi kemungkinan kita bisa lebih memahami eh, bahasa Arab gitu, Kan bukan bahasa bahasa Arab, Al-Quran. kita kan PAI. Kalau bahasa Arab nanti rumpun ilmunya udah beda lagi. Itu rumpun ilmu bahasa. Iya, ini dalam lingkup PAI gitu, Pak. Hmm? Dalam lingkup PAI. Iya, jawabannya kenapa? Kenapa kenapa bisa menggunakan apa studi bahasa? Coba yang lainnya nih Bu Sayyidah sama Bu ini atau yang lain juga boleh jawab nih sebenarnya. Kemudian Nah, pertanyaan kedua tadi itu coba tadi belum diberikan contohnya. Contoh penelitian pendidikan agama Islam menggunakan pendekatan bahasa. Nah, ya jadi kayak gimana sih sebenarnya contohnya satu saja dalam bidang pendidikan agama Islam. Jadi kan kalau selama ini kan tadi tahunya itu kuantitatif kualitatif. Kalau bahasa ya masuknya dia kualitatif gitu ya. Pendekatannya kualitatif tapi dengan disiplin ilmu bahasa. Ilmu bahasa tadi apa sudah disebutkan ya. Jadi ya kaitan dengan bagaimana teori-teori bahasa di semua suku bangsa gitu ya. Mau bahasa Arab, mau bahasa Inggris, mau bahasa Jawa, bahasa Sunda gitu ya. Itu juga bisa dikaji gitu kan ya. Misalnya nih konsep saya mau meneliti tentang pendidikan agama Islam dalam kaedah atau dalam istilah bahasa Jawa itu namanya memayu hayuning bawana atau buana. Itu kan dia kajian bahasa dulu tuh. Ya, apa sih makna dari memayu hayuning buana itu? Ya di bahasa Sunda juga ada itu ya. Nah, itu kan dia kajiannya itu bahasa gitu ya, tapi konteksnya itu bahasa yang lokal gitu kan ya. Bahasa yang lokal. Atau mungkin tadi istilah pesantren misalnya. Kenapa sih harus pesantren santri gitu ya? Kenapa nggak tulab atau tolib gitu atau ma'had atau ribat gitu ya? Nah, itu kan kita pakainya pesantren. Itu kajian tentang bahasa ya. Ada yang bisa jawab nggak nih? Biar ada manfaatnya. Jadi kenapa? Ini kan mungkin orang tuh nggak biasa kok PAI ada pendekatan bahasa sih ya ada bisa. Kenapa? Jawabannya singkat. Kenapa? Mungkin karena bahasa itu adalah ini ya Pak, medium utamanya untuk memahami, mengajarkan, dan menyampaikan tentang ajaran agama Islam. Ya, bisa, boleh ya. Itu berarti apa namanya jawaban yang kedua gitu ya. Kemudian kalau umpamanya tadi jawaban yang pertamanya itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Karena pendidikan agama Islam itu bersumber dari wahyu, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah yang menggunakan bahasa. Sehingga kajian terkait dengan bahasa, khususnya bahasa Arab itu menjadi penting. Ya, al-misal, for example, misalnya di ayat yang lain dikatakan hari Jumat nih, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Di sana ada minimal itu ada 3 T. Yang pertama adalah tilawah, yang kedua adalah tazkiyah, dan yang ketiga adalah taklim.
Berarti kalau kita mengkaji tentang apa sih bedanya yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, ya tadi ada apa disebut dengan tilawah, ya yatlu alaihim ayati, kemudian wa yuzakkihim tazkiyah, dan juga wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, ada taklim. Apa sih makna sebenarnya dari apa tilawah, tazkiyah dengan taklim? Itu jelas pertama menggunakan pendekatan bahasa. Nah, selain juga yang lainnya. Oke ya, waktu kita agak terbatas nih. Kemudian contoh pengaruh mempelajari bahasa Arab terhadap prestasi siswa. Ini bukan kajian bahasa, tapi ini adalah pendekatan kuantitatif ya dengan regresi linear sederhana. Pengaruh mempelajari bahasa Arab sebenarnya bukan perlu mempelajari pengaruh motivasi belajar bahasa Arab terhadap prestasi siswa dalam bidang mata pelajaran tertentu, gitu ya. Itu pendekatannya kuantitatif gitu ya. Kalau pendekatannya apa bahasa, berarti dia kajian tentang atau pembahasan tentang bahasa. Tadi misalnya ada taklim, ada tazkiyah, ada tilawah, ada misalnya sorogan bahasa lokalnya gitu ya, ada talaki gitu ya, ada mungkin halakoh. Jadi istilah-istilah yang dalam bahasa itu perlu dikaji, termasuk juga perkembangannya. Jadi lebih kepada memang fokusnya kepada ilmu bahasa ya, ilmu bahasa. Kenapa sih? Kemudian pasti kalau di awal tuh pasti harus membedakan nih. Coba saya terakhir deh pertanyaan buat pembicara nih. Apa bedanya antara tarbiyah, takdib dengan taklim? Ini anak PAI, anak PAI ya. Mahasiswa PAI harus tahu nih. Apa beda antara tarbiyah, taklim dengan takdib? Apa nih bedanya gitu ya? Oke. Ada yang mau jawab boleh juga nih. Bedanya apa nih? Bedanya apa nih yang Bu Ade mau jawab? Apa sih bedanya tarbiyah, taklim dengan takdib? Silahkan. Ya, kalau nggak Enggak, dijawab nanti Pak. di skrip. Oh, ya. Ya, silakan. Kalau tarbiyah kan lebih ke apa? Pendidikan dan pengasuhan ya, Pak. Hmm. Contoh, contohnya eh, gimana proses membimbing dan mendidik seseorang itu dengan mencangkup aspek baik dari kayak intelektual, emosional, dan moralnya gitu, Pak. Jadi kayak orang tua memberikan tarbiyah kepada anak mereka itu dengan mengajarkan nilai-nilai Islam gitu. Jadi membantu mereka tumbuh menjadi individu yang baik. Kalau itu dari tarbiyah. Nah, kalau taklim itu kan proses memberikan ilmu. Contohnya kayak di pengajian kali ya seorang guru memberikan taklim kepada siswanya kayak di sekolah misalnya melalui pelajaran fikih terus sama hadis kayak gitu. Jadi tujuannya tuh untuk memberikan pemahaman gitu. Kalau takdim itu cara Takdim, takdim, menyampaikan ya mempersembahkan gitu. takdim, takdim. Contohnya tuh takdim takdim ya Pak. Takdim. Takdim itu ya ceramah atau presentasi ilmu ya. Ya, Mungkin oke. Terima kasih Bu Royani ya. Ya, nggak apa-apa. Udah cukup bagus. Nanti tinggal apa ditambahkan nanti di referensi. Misalnya, kenapa Muhammad Nasi Ulwan itu menyebutnya dengan tarbiyah al-aulad. Beliau menggunakan istilah tarbiyah, ya, menggunakan takdib dan lain sebagainya. Itu nanti harus dikuasai lah ya. Oke, terima kasih ya. Itu dari saya. Kalau sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan ya, yang dari yang lainnya nih silahkan. Ya, silakan ada yang mau bertanya gitu ya. Atau ini Pak Ahmad Hudzaifah juga sudah ada nih. Saya tanya dulu nih. Kalau saya Ahmad Hudzaifah ada, bisa on. Oke, tadi kayaknya ada suaranya tadi kayaknya ya. Oke, terima kasih Bu Ade Dian Niati dengan Bu Royani dengan Ibu tadi siapa ya? Siapa tadi namanya di mana? Nggak ada nih, nggak kelihatan di saya. Satu lagi siapa?
Fikriyah. Sayyidatul Fikriyah kalau nggak salah ya, Ibu. Oke, terima kasih. Kayaknya nanti waktunya agak terbatas, tapi intinya tadi bahwa sebenarnya ya disiplin ilmu pendidikan agama Islam itu sangat mungkin untuk dilakukan penelitian dengan berbagai pendekatan atau multi approach ya. Salah satunya adalah pendekatan bahasa dan linguistik termasuk juga hermeneutik ya, yang itu memang masuknya ke dalam pendekatan kualitatif tapi dalam disiplin bahasa. Jadi banyak sekali yang kita bisa riset, kita teliti dengan pendekatan bahasa ini. Tadi saya kasih contoh misalnya tiga istilah ya, tilawah, tazkiyah, taklim, atau mungkin ada tasfiyah, ada mungkin ada tarbiyah tadi, kemudian juga ada talqiyan, fikriyan gitu ya. Jadi istilah-istilah yang dia muncul dari bahasa, dan semua hal mestinya diawali dulu dengan pengertian bahasa, ya, lugotannya, etimologinya, baru ke terminologi atau istilahannya, plus nanti perkembangannya. Kenapa? Karena masing-masing itu nanti akan berbeda ya. Kenapa? Karena bisa jadi saat ini maknanya dengan yang dulu itu berbeda ya. Kenapa? Karena tadi ada banyaknya perubahan di masyarakat gitu ya. Oke, terima kasih. Silakan ditutup Bu Dian dengan yang lainnya. Silakan. Ya, terima kasih Ya, kepada oke. Ini baca tilawati aja juz amannya besok hari Selasa kalau udah sehat ya. Jagoan, Masya Allah. Ya, oke, lanjut. baik, terima kasih. Ada iklan ya. Terima Hmm. kasih kepada Pak dosen sebelumnya, terus kepada teman-teman yang sudah menyimak presentasi kami dari kelompok 13, juga teman-teman yang teman-teman kami di satu kelompok kami yang berempat ini. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat, dari yang sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada banyak hal yang kekurangan di makalah kami ini. Baik, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi